warahmatullahi taala wabarakatuh. Anakku semua, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala rasulillahil karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku semua peserta pelatihan muballigh, pelatihan dai yang insya Allah sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dibanggakan oleh Allah, sangat diterapkan oleh Allah, karena dakwah ini aku sekalian adalah suatu perintah, tugas langsung yang diberikan oleh Allah, ya kan? Bukan rasul yang memerintahkan dakwah, bukan malaikat yang memerintahkan dakwah aku semua, bukan manusia yang memerintahkan dakwah, tapi satu zat yang paling agung, satu zat yang paling besar, satu zat yang luar biasa dahsyat yang dia miliki segala sesuatu dia miliki. Apa saja yang dia miliki. Apa yang ada di dunia ini Allah miliki. Siapa dia? Huwallahu ahad. Oke. Dan aku semua, alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan kali ini Anda, Bapak minta maaf yang seharusnya hadir di acara langsung. Saya ingin selalu sekali bertemu dengan anakku semua. Rasanya sudah 1 tahun ini sudah ingin beratap muka dengan siswa. Aduh, belum sampai kesampaian ya. Jadi masih seperti lahar panas yang masih belum termuntahkan ya. Saya agendakan hari Ahad itu jam 9 sampai jam 10 ingin memuaskan hati biarlah lahar panas keluar dengan teori dan praktek. Tapi mau dia apa nak semua satu kata bijak orang katakan begini, kedua tangan ini hendak memeluk gunung, tapi apalah daya tangan tak sampai. Wah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan aku semua materi yang diberikan Bapak pada kesempatan kali ini adalah materi sangat penting sekali, yakni metode dakwah. Metode dakwah. Kalau merujuk ke metode dakwah itu luar biasa, sangat inti sekali, sangat fervent sekali, sangat urgent sekali. Ya. Tapi nak dakwah semua, Bapak tidak singgung lagi persoalan pengertian dakwah dan pembagian dakwah, macam-macam dakwah, karena nanti Bapak kita Al-Mukarram pembina OSIS ya yang sudah sampaikan apa itu dakwah. Bapak hanya meruncing sedikit tentang metode dan sistematika saja. Baik, kenapa semua? Sebelum kita masuk ke metode, ada pertanyaan. Kenapa kita harus berdakwah? Tadi. Jadi pertanyaan ini penting sekali. Singkat jawabannya simpel pertanyaannya singkat tapi padat maknanya. Kenapa kita harus berdakwah? Untuk apa itu dakwah? Dan perintah siapa itu dakwah? Dua hal ini berkaitan dari unsur yang sama. Apa itu? Pertanyaan. Kenapa kita berdakwah? Jawabannya nanti semua adalah dakwah itu tadi. Dakwah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba nanti semua lihat Al-Qur'annya. Surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran itu surah ketiga. Surah ketiga ayat kita buka di ayat 104. Apa kata Allah di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum. Ini langsung perintah ya. Allah mulai dengan perintah. Kalimat Allah yang pertama itu adalah perintah.
Allah tidak tanggung-tanggung, langsung perintahkan Allah. Apa kata Allah? Wal takum minkum. Siapa yang kena? Minkum. Ummatu yad'una ilal khair. Nah, ini perintahnya. Yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair. Jadi ada perintah, ada yang diperintahkan, dan tujuan perintahnya jelas. Untuk apa itu? Ilal khair. Ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ini Allah sudah masuk ke spesifiknya, khususnya, perintah khususnya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, satu. Wa yanhauna 'anil munkar. Di Bapak ulang. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa itu makna? Kita lihat. Wal takum. Allah mulai dengan satu huruf waw. Waw di sini, huruf waw di sini dalam tafsir kita lihat dari dalam kitab para mufassir dari berbagai kitab bisa disimpulkan baik tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah, tafsir dan lain sebagainya. Kita dapat simpulkan dari para mufassir yang mulia dan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehat, wa itu berfungsi ganda. Ada kalanya wa itu berfungsi sebagai kata penghubung, yang kedua waw itu berfungsi sebagai kata qasam. Pertanyaan, fungsi waw di situ apa? Fungsi waw di sini aku sekalian tidak tanggung-tanggung. Allah gunakan mulai dengan kalimat waw, fungsinya dua langsung sekaligus. Wal takum, langsung dimulai dari huruf wa, langsung masuk ke perintah. Wal takum, apa kata Allah? Wal takum, dan hendaklah ada. Hendaklah ada. Minkum, di antara kalian. Jadi minkum itu di antara kita semua. Bayangkan minkum itu bentuk jamak. Jadi di antara kalian, speak untuk kalian, tapi minkum ini banyak, bukan cuma satu orang. Jadi di situ dia jelas bahwa hukum dakwah itu jelas wajib kepada siapa? Kepada segelintir kelompok, bukan cuma 2-3 orang, tapi harus banyak. Itulah dakwah Nabi. Jadi dakwah tidak akan berhasil kalau cuma 2-3 orang saja. Nah, semua dakwah itu tidak hanya di mimbar saja, bukan di mimbar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah kayak ini mati mengkamplok. Bukan begitu. Kalau itu yang digunakan berarti niatnya salah loh. Jadi sebelum kita jadi pendakwah, yang kita benarkan niat kita karena Allah siapa? Tuhan kita. Allah siapa? Tuhan langit dan bumi. Kalau niat kita berangkat dari lillahi ta'ala, maka Allah yang menjadi cukup, Allah menjadi full. Kalau niat kita karena Allah, belum berdakwah sudah dapat pahala. Alhamdulillah, sudah dapat pahala, sudah berdakwah dapat lagi sesuatu. Itu bonusnya dari Allah ya. Alhamdulillah. Baik nakku semua. Tapi kalau tidak dapat itu yang itu tadi, jangan marah-marah ya. Karena niat anakku semua adalah ikhlas karena Allah. Oke, baik nakku semua. Kita masuk lagi. Ummatu yad'una ilal khair. Nah, itu sudah masuk ini. Apa perintah Allah di sini? Yad'una. Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang terjun langsung. Apa itu? Memberikan dakwah. Dakwah ini dari kata, maaf ya, da'a ya dakwah. Ini perintah nak.
Tidak tanggung-tanggung, perintah mengajak kepada apa kata Allah? Yad'una ilal khair. Ila itu sama kita bilang ketika sabil, sehingga Allah singkat dengan kata ila, menunjuk kepada sesuatu dalam bahasa Arab. Ilal khair, untuk apa itu dakwah? Untuk apa tujuannya? Jalannya untuk apa? Ilal khair, kepada kebaikan, untuk kebaikan. Nah, sekarang timbul pertanyaan di sini. Andai kata Allah tidak jelaskan, cuma sampai saja titik ilal khair, maka umat pendakwah di sini masih bertanya, ya Allah, untuk apa kami berdakwah? Tujuan dakwanya apa ya Allah? Kebaikan bagaimana maksudnya? Nah, semua karena ini perintah langsung dari Allah. Allah sistematiskan ini perintah. Hendaknya di antara kalian ada yang berdakwah, yang menyuruh kepada manusia untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, nanti Allah singgung di sini, wa ya'muruna bil ma'ruf. Kembali lagi dari kata dakwah itu, wa ya'muruna, mengajak kepada kebaikan. Nah, inilah tujuan dakwah, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan apa saja nak semua? Kebaikan itu apa saja? Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Nah, mengajak kepada kebaikan, kemudian melarang kepada kemungkaran. Jadi inti dakwah anak sekalian di sini menurut ayat Allah di sini, firman Allah di sini, dakwah itu ada dua fungsinya. Yang pertama, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Jadi umat harus sadar bahwa dakwah itu bukan cuma mengajak kepada surga saja, yang enak-enak saja, tidak. Terkadang dakwah itu pedas. Nak sekalian, anakku semua, contoh ya. Anakku semua, contoh. Kalau kita makan yang enak-enak, makan nasi sama sambal dengan garam, enak sekali itu. Coba kalau makan nasi saya tahu kayak sayur, ada ikannya, tidak ada lomboknya sedikit, enak kan? Kurang enak rasanya. Makanya Allah di sini singgung, wa yanhauna 'anil munkar, memberi peringatan, melarang kepada kemungkaran. Itu pedas tapi nikmat rasanya. Sambil itu nikmat loh. Aku semuanya istilahnya begini, ya Allah, saya dakwakan kebaikan ini, saya larang umatmu ya Rasulullah, saya larang hamba tak ya Allah untuk melakukan ini dengan niat karena kita ya Allah. Kalau mereka benci kepada saya, la haula wala quwwata illa billah. Kalau mereka cinta kepada saya, alhamdulillah. Seperti itu nah ya. Baik. Di penghujung ayat ini anakku semua, Allah tidak tanggung-tanggung memberikan bonus, menjanjikan bonus kepada orang yang berdakwah, bahkan orang yang mau menerima dakwah. Apa kata Allah di sini? Wa ulaika humul muflihun. Apa ulang? Wa ulaika humul muflihun. Yang siap berdakwah, yang siap mendakwakan kebaikan, yang siap melarang kepada kemungkaran, bahkan yang siap menerima dakwah, siap dikritik, siap menerima kalau dilarang dari untuk melakukan kemungkaran. Apa janji Allah? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bayangkan. Kalau Bapak Presiden janji kita orang beruntung, wah, malah kalau itu hadiah ada bela. Minimal naik umrah ya. Iya. Minimal haji ya. Wah. Ini Allah yang berikan gratis. Allah yang memberikan bonus. Ya, ingat, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu nanti semua itu hak. Pasti Allah akan tepati. Ini bukan manusianya. Manusia aja malu-malu kalau berjanji ya. Masih sirik nanti kalau sudah berjanji tidak ditepati. Iya. Kalau Allah luar biasa lagi nanti semua.
Jadi di sini Bapak cukup satu ayat ini, insya Allah akan jadi motivasi buat anak-anak untuk jadi pendakwah ya. Itu nak. Sekarang lagi ayat yang kedua nak. Maaf ya sebelum masuk ke metode, supaya anak-anakku semua bersemangat jadi pendakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bapak tidak akan lama-lama di sini. Bapak langsung bacakan saja. Kuntum khaira ummatin. Kalian, siapa yang kalian itu? Yang mau berdakwah. Termasuk orang yang mau menerima dakwah. Kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik. Bahkan Allah di sini memberikan gratifikasi. Luar biasa. Allah yang janjikan di sini. Kalian umat yang terbaik. Luar biasa ya. Ketika Allah memberikan kata itu, tidak cukup kalau satu jempol saja, 2 jempol. Seandainya kita punya 10 jempol, maka naik semua 10 jempol. Luar biasa nak ya. Kuntum khaira ummah. Luar biasa. Umat yang terbaik itu adalah ukhrijat linnas, yang dilahirkan oleh manusia. Jadi kata kharaja yakhruju berarti dibutuni ummahatihim, dilahirkan oleh para wanita-wanita yang mulia. Untuk apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa manusia itu jadi mulia? Karena ternyata dia melakukan 2 tugas. Yang pertama nakku semua, ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Kebaikan apa saja itu bentuknya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari jalan-jalan keburukan. Alhamdulillah. Itu ya. Baik aku semua, kita masuk ke tugas yang diberikan oleh Bapak tentang metode dan sistematika dakwah. Nah, aku semua, kalau kita mau berdakwah, ada 5 pertanyaan tanpa 1. Bapak tidak akan jelaskan lama-lama nanya. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apa dakwah itu? Kalau apa dakwah itu, pasti pertanyaannya juga sama. Apa materi itu? Jadi kalau mau berdakwah, siapkan materi itu. Oke, dalam menyiapkan materi nakku semua, lihat dulu kondisinya, siapa yang kita mau dakwai. Oke, Bapak tidak akan jelaskan di sini. Sebentar dijelaskan. Masih ada pertanyaan. Oke, nah, yang kedua, mengapa dakwah itu diadakan? Maksudnya, mengapa dakwah itu dilakukan? Pertanyaannya, kenapa dakwah itu dilakukan? Karena penting. Kalau tidak ada orang yang berdakwah, maka tidak ada orang yang sadar. Kenapa Arab jahiliyah nakku semua sekarang berubah menjadi Arab Islami di sana? Karena Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Bayangkan, 10 tahun Rasulullah mendakwakan cuma 1 kalimat saja. Wahai umatku, wahai keluargaku, wahai masyarakatku, Arab Quraisy, dengarkan saya. La ilaha illallah wa anna Muhammad, saya, sesungguhnya saya, wa anna ana Muhammad Rasulullah. Gara-gara itu nak dilempar batu. Kita tidak dilempar batu, dilempar senyuman. Dilempar senyuman, dilempar ketawa, dihargai, sudah itu dilempar apa? Masya Allah. Rasul luar biasa. Dilempar batu, dikasih kotoran onta, dicemooh, dicelah, dihina Rasulullah sehina-hinanya. Masya Allah. Sehingga Rasul dengan sedih meninggalkan tanah Arab menuju Yasrib. Yasrib batu-batu. MTS Yasrib batu-batu. Nah, luar biasa namanya di sekolah tanah Yasrib batu-batu. Itu nama asli dari Madinah.
Nanti Rasul hijrah ke sana, baru itu diganti nama Yasrib menjadi Madinah. Madinatul Munawwarah yang bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena hati orang-orang Yasrib bercahaya, rindu dan gembira menerima Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pertanyaan ketiga, nak. Bagaimanakah cara pelaksanaan dakwah? Jadi ini pertanyaan selanjutnya ya. Jadi jam pertama sampai kedua, ketiga. Insya Allah sebentar Bapak jelaskan. Jadi yang ketiga tadi, bagaimanakah cara kita dalam melaksanakan dakwah? Nah, ini metode ini sudah masuk metodenya. Metode aku sekali ya, ada 3, ada 2 yang diberikan oleh Al-Quran. Jadi Allah perintahkan kita, Allah lagi yang menunjukkan kita cara. Apa kata Allah begini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ngai sedikit ya, 1 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku semua, di ayat ini Allah lagi mulai dengan kalimat perintah lagi. Apa perintah Allah di sini? Ud'u, serulah, berdakwalah, ajaklah, undanglah, panggillah. Luar biasa. Allah mulai langsung. Ud'u, dakwah no. Tauli, apa kebisnya itu? Kauliki, ngoliki. Dah. Ud'u, berdakwah kepada untuk apa ya Allah? Tentu manusia. Masa kepada selain manusia? Ya. Ud'u ila sabili. Ila di sini tadi kan Bapak sudah singgung tadi, kata ila di situ bermakna sabili. Nah, maka Allah singgung di sini. Ila sabili, di jalan, ke jalan apa itu? Rabbika, jalan Rabbmu. Siapa Rabb kita? Huwallahu ahad, yang maha tunggal. Bukan wahid, yang maha tunggal ya. Tidak ada awal, wal akhir. Itulah makna daripada wallahu ahad. Ila sabili rabbika, berikan dakwah, ajaklah manusia, panggil manusia, suruh manusia ke jalan Rabbmu. Siapa itu Rabb kita? Allah. Dalam agama yang diridhai oleh Allah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, gimana caranya ya Allah? Nah, sudah masuk metode itu. Kata Allah caranya gini. Ud'u ila sabili rabbika bil, panggil, undang, ajak manusia ke jalan Rabbmu dengan cara begini. Bil hikmah, dengan cara hikmah. Hikmah di sini aku semua maknanya luas. Hikmah itu mengandung arti ini. Apa itu? Intelijensi, ilmu. Jadi aku semua harus tidak mau, tidak boleh tidak ya. Jadi kalau Bapak bilang mau tidak mau, tidak boleh tidak. Harus kita berilmu dulu. Gimana caranya kita ajak orang kalau kita tidak tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Orang bilang no. Iya, orang di bawah kita lebih pintar daripada kita, tapi tidak apa-apa kita sampaikan yang dia tahu. Harus tahu dulu nak ya. Makanya Allah mulai dengan kalimat bil hikmah. Bil hikmah itu apa artinya? Ilmu yang mengandung kadar kebaikan. Penyampaian kita harus ilmunya loh. Harus logika. Harus realita. Itu makna bil hikmah. Itu. Kemudian wal mau'izatil hasanah. Nah, ini arif sekali Allah, luar biasa ya. Luar biasa Allah, luar biasa. Masya Allah.
Jadi ketika Allah memberikan jalan yang pertama dengan cara apa? Dengan cara hikmah, maka Allah berikan lagi cara yang kedua, apa itu? Berikan cara dengan pengajaran yang baik. Bayangkan kita mengajar orang dengan cara yang baik. Terkadang kalau ada orang khutbah, ada orang ceramah seperti orang marah-marah, tidak apa-apa. Karena Rasul itu dalam khutbah biasa merah matanya. Sampai Rasul itu kemerah-merahan matanya membahas bagaimana mengajak orang bertakwa kepada Allah. Itu kalau khutbah. Tapi kalau cara biasa tidak seperti itu. Seperti itu ya. Di kita berdakwah seperti ala Rasulullah SAW. Kalau tidak sama, mau dia apa? Ditiru-tiru aja lah. Seperti itu ya. Nah itu nak. Jadi yang pertama dengan hikmah, kemudian wal mau'izatil hasanah. Memberikan pengajaran kepada orang dengan sebaik-baik. Cara yang santun. Dengan cara yang arif. Karena aku pahamnya masalah itu ya. Kalau daerah Bugis itu megelok landre je, mana bahasanya dah. Mahal sih. Nah, itulah maknanya. Iya, itu sudah pengajaran baik itu. Sama kalau guru tak bilang, nareko jokaki korohe di depina guru tak mata betabeki. Itu pengajaran baik tak? Aja ki macai nareko ngajari guru tak makro dah. Itu pengajaran baik. Sama kan aku ketika berdakwah, ajaklah orang dalam kebaikan. Oke, nah. Sekarang yang ketiga, petunjuk dari Allah, teknisnya pengelola Ta'ala. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga, seandainya ketika kita dalam berdakwah, sesudah kita berdakwah aku semua, ada segelintir orang bukan tidak ya, mungkin belum menerima apa yang kita sampaikan. Di situ terjadi debat. Maga makro Pak Ustaz misalnya, magi makro Pak Ustaz misalnya. Agak nasi nangga. Magi makro. Maka sampaikan secara baik. Tadi kembali bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian apa? Kalau terjadi anakku semua harus terjadi perdebatan, maka kata Al-Quran, perdebatan dialog yang bagus. Maka artinya kalau kita sekarang yang diskusi ya, diskusi. Jadi diskusi itu mencari akar permasalahannya, mengambil akar permasalahan kemudian mencari solusinya. Itu diskusi namanya. Kalau debat itu terkadang egonya ya, kita diskusi diskusi dengan cara yang baik. Kenapa? Kata Al-Quran begini, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maaf, sudah masuk waktu ya, kita berburu saja. Kata Allah begini, Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang benar atau yang salah. Ya. Sehingga kita kalau diskusi debat harus dengan cara yang baik. Oke, itu petunjuk teknis dalam Al-Quran. Nah, semua dari ayat itu tadi kita bisa gariskan 3. Yang pertama, cara berdakwah itu bermacam-macam sesuai dengan keadaan penerimanya. Makanya kalau kita mau berdakwah, Bapak tadi bilang, kalau kita mau berdakwah lihat dulu kondisinya. Siapa yang kita mau dakwai, di mana kita berdakwah, bahasa apa yang digunakan di situ. Contoh kalau anak-anakku mau berdakwah di sini kan gampang nih. Kenapa anakku semua berbahasa Bugis? Gunakan bahasa Bugis. Dan susah kalau Bapak itu. Kenapa bahasanya Bapak bahasa Makassar? Waduh, baru mau berdakwah di Bugis susahnya minta ampun. Jadi anakku semua, saya di sini contoh ya. Bapak berdakwah di sini pada awalnya luar biasa. Saya bilang bagaimana cara aku berdakwah ini? Setengah mati ke bahasa Indonesia, saya bisa masih bicara, orang bisa masih tidak mengerti. Anak aku semua bagus sekali ya, bahasanya sama dengan bahasa yang didakwai. Jadi modal anakku semua sudah dapat rank 100. Kenapa? Sama bahasa. Kemudian siapa yang kita dakwai? Kalau orang tua yang kita dakwai, beda kalau anak-anak, beda dengan remaja. Ini metode. Kalau orang tua
Jangan terlalu banyak, harus serius, seriusnya itu orang tua. Nah, kemudian kalau remaja jangan serius, nyantai aja lah ya. Kalau perlu gayanya harus gaya gaul. Kalau anak-anak beda lagi ceritanya. Waduh, yang penting bukan main bocah-bocah ya. Dan aku paham ya persoalan itu. Baik nak. Kemudian kalau kita berdakwah di mimbar itu tadi ya, kalau kita berdakwah di luar bagaimana? Mengajak orang yang minum misalnya, maka kita bergaul dulu. Bergaul ini metode. Bergaul, temani dia cari-cerita biasa. Jangan langsung datang dulu. Jangan langsung datang di situ berdakwakan. Hei, jangan minum. Haram itu. Aja. Acang pengatala hero. Kalau tidak lempar ke batu. Kalau kita bilang lempar batu, nanti juga tak. Itu metodenya. Jangan dulu aja dulu. Ya, nanti perlahan-lahan kita berteman, kita bersama dulu, kemudian berteman, enak bahasanya, enak bahasa tak, baru kemudian connect, baru kemudian kita perlahan-lahan masuk. Mager sana kita coba migerin lah, kita coba deh mager sana. Maka itu kita kurang kita minum, pasti ya pir-pir kita apa? Nah, iya mak kutungan, ini kapan dipajai sini? Itu salah satu contohnya untuk metode lah. Bagaimana di antar, jadi beda di poro, beda di mimbar dan beda di luar. Nah, sehingga perintah Allah di sini sekali kita kembali tadi, bukan cuma dakwah di mimbar saja, tapi dakwah di tempat di mana saja. Orang IPS bisa berdakwah tentang sosial. Orang matematika bisa mendakwakan tentang metode matematika dalam kehidupan ini. Metode Pitagoras dalam kehidupan ini. Orang industri bisa mendakwakan hal-hal yang berkenaan dengan industri dalam hal kebaikan. Orang keuangan bisa mendakwakan keuangan. Kenapa anakku semua ini penting? Karena anak-anakku semua tidak tahu nanti kodrat Allah gimana. Kan tidak semua jadi ustaz nanti ya. Ada yang jadi perbankan mungkin, ada yang jadi orang DPR mungkin, ada orang jadi sosiolog mungkin. Dakwahkan sih minimal kalau di tempat umum, ayo kita sholat sepajaki, ayo sudah masuk waktu masa pajaki, itu dakwah luar biasa. Kenapa? Ketika kita panggil orang pasti tidak ada niatan ada apa-apa, tidak ada aja, kita panggil saja lah, tidak mana. Nah, ayo sepajaki waktu ini je, maban nih. Ketika Anda panggil orang sholat, ayo sepajaki, itu ajakan itu. Itu sudah ajakan itu. Sepajaki, bani tahu, ayo si bawaki, ayo tas suruh tahu. Ini metode juga. Juga sebentar. Baru ini mantap. Medak ceramah. Duduk apa namanya kalau budisnya. Tinggal duduk. Cukup nama sepajaki kok. Tanpa saya tinggal merokok bercerita. Tidak bagus itu. Metodenya apa? Ayo kita sholat. Pada ki si bawa ki. Itu metodenya. Jadi bagaimana caranya orang berangkat kalau kita sendiri tidak berangkat? Itu metode dakwah. Ketika kita mengajak orang. Yang kedua anakku semua, yang kedua dari ayat tadi, untuk menentukan cara berdakwah harus memperhatikan keadaan di mana dakwah itu diadakan, baik tempat, waktu, materi, tujuan dan penerimaannya. Saya kira anakku semua sudah paham persoalan ini. Seandainya ini tadi ya, ini bapak ingin sekali lakukan praktek coaching sedikit karena anak-anak kita tidak sama memilih apa. Ini. Seandainya kita sama, ada barang 20 menit kita coaching supaya agak meresah sedikit ya. Tapi mau di apa nak? Biar bapak jelaskan di sini tidak sampai juga ya. Oke, nanti di kemudian waktu insyaallah. Yang penting bukan di hari kemudian ya. Yang ketiga anakku semua, melakukan dakwah itu tidaklah hanya dengan satu cara saja nak. Lebih banyak ya, banyak caranya. Caranya bagaimana? Termasuk kebiasaan kita gimana? Termasuk cara bicara kita bagaimana? Lakukan dengan cara kita sendiri. Coba kalau orang makan,
Saya kalau makan harus tidak pakai lombok, jangan pakai lombok. Saya kalau makan jangan terlalu banyak anunya, garamnya. Saya kalau makan tidak usah pakai sayur. Sesuai dengan mautak. Intinya mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Ya. Kemudian Rasul itu dulu, Rasul itu banyak-banyak dakwah beliau itu mengirim surat beliau kepada raja-raja, Raja Sam, Raja Syria, Raja Yaman, banyak ya. Jadi semua raja-raja dikirim surat. Persoalan mau diterima itu persoalan Allah saja, persoalan hidayah saja. Jadi di sini kita belajar bahwa dakwah itu kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan saja. Sehingga rata-rata penceramah itu namanya mubalik, penyampai. Persoalan sampai tidak usah, itu bukan aturan kita. Maka Allah mengatakan begini, dakwakan saja. Persoalan mau diterima atau tidak itu bukan persoalanmu, itu persoalan Allah. Jadi kita hanya menyampaikan saja. Persoalan mau diterima itu persoalan Allah saja. Yang penting kita sudah sampaikan ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram. Masyarakat sudah tahu itu, mau dilakukan terserah. Makanya jangan dipaksa orang. Baik aku semua. Kemudian yang terpenting lagi, dalam berdakwah itu kita mulai dari dakwah pribadi. Yang pertama. Yang kedua, dakwah keluarga. Sehingga Allah mulai kalimat begini. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maksudnya apa? Berilah peringatan, kata Allah begini. Ya Muhammad, jadi perintah di sini diberikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Jika engkau ingin berdakwah, mulai dakwahmu dari keluargamu, orang-orang dekat. Diri dulu, istri kalau punya istri, udah banda, belum ada ya. Anak semua jangan pikir dulu itu, harus kuat tinggi dulu. Adik kita, kakak kita, ibu kita, bapak kita, itu dimulai dulu, baru kemudian keluar sedikit-sedikit. Itu ya, biasa seperti itu. Jadi Allah yang langsung beri kita petunjuk. Semua ada yang terlupa lagi, bahwa dalam berdakwah itu apa yang kita sampaikan itu yang kita lakukan. Ini namanya adalah dakwah ilham. Bapak tidak singgung-singgung ini, bahwa Bapak hanya mengatakan begini, jangan pernah orang kita suruh orang sholat kita tinggal dulu. Ayo puasa ki, ada yang mantri warung, udah cukup. Mau puasa kok, mau nggak puasa ikut, maka, tidak cocok. Udah bilang orang, ini Pak Ustaz karena suruh puasa, alena dia nak puasa, makai, makan, mantri. Jadi, ya toh orang tidak percaya sama kita. Makanya nanti semua dakwah itu perkara kedua, menyampaikan itu perkara kedua. Yang penting adalah melakukannya dulu. Apa yang kita dakwakan itu yang kita lakukan. Saya kira demikian aku semua yang Bapak bisa sampaikan. Insya Allah di lain waktu dan lain kesempatan mudah-mudahan kita dapat bersuah di tempat yang kita sama-sama supaya lebih bisa bercengkrama, supaya bisa lebih akrab, supaya bisa lebih kekeluargaan lagi aku semua di kesempatan di waktu yang berbeda ya. Baik Bapak minta maaf tidak bisa sesuatu yang seperti ini tidak bisa seperti yang diharapkan ya. Mohon maaf sekali, Bapak ingin sekali ketemu dengan anakku semua, tapi apa boleh buat, keadaan yang membuat kita tidak seperti demikiannya. Karena rencana itu kita agendakan, tapi Allah yang berkuasa. Baik aku semua, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita yang tidak sistematis ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada berkah yang diberikan oleh Allah. Barakallah li lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.